Shalom. Saya bersyukur dan berterima kasih puji-pujian kita hari ini begitu istimewa, begitu bagi saya sangat menyentuh dan juga sangat membesarkan hati bahwa Tuhan selalu peliharakan kehidupan kita, menjaga kita dengan sempurna, dan bahwa Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita. Lagu pada satu bukit barangkali harus sering-sering kita dengarkan supaya kita tahu kita bisa berada pada hari sekarang ini dalam posisi ini. Itu semua adalah karena Kristus rela mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam persiapan kita untuk menyongsong Jumat Agung dan Paskah, saya rindu membagikan satu bagian firman Tuhan dengan topik dalam jumpa pasu-pasu di bata. Kalau dalam bahasa Indonesia, cara untuk menerima atau hidup dalam keberkatan Tuhan. Saya ingin kita bersama-sama mengeksposisi kitab Rut. Karena dari kitab Rut itulah saya melihat Tuhan sedang mengajarkan bagaimana supaya hidup diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Rut mengajarkan bahwa orang yang triple minority itu ialah minoritas tiga rangkap. Pertama, dia bukan orang Israel, dia orang Moab, yang kedua dia seorang perempuan, dan yang ketiga ialah sudah perempuan janda lagi. Jadi itu triple minority. Tetapi Tuhan bisa mengangkatnya menjadi orang yang diberkati, orang yang sangap, dan bahkan menjadi orang yang specialty. Nah, specialty itu saya ambil dari istilah kopi karena saya penggemar kopi. Kopi itu ada beberapa tingkatannya. Yang paling rendah itu katanya komersial, yang kedua grade 1, yang ketiga premium, tapi yang nomor 1 itu ialah specialty. Nah, specialty itu mulai dari tanam sampai kemudian pemetikan, sampai kemudian pengolahan, sampai penggilingan, semua dibuat dengan spesial. Nah, sehingga disebut specialty. Jadi orang yang tadi triple minority bisa Tuhan buat menjadi specialty. Kenapa disebut specialty? Karena Rut kemudian orang Moab itu menjadi leluhur Raja Daud. Raja yang sangat dihormati oleh orang-orang Israel dan kemudian menjadi leluhur Tuhan Yesus. Yang namanya abadi di dalam kitab suci. Saya bacakan dalam Matius 1 ayat 5 firman Tuhan katakan, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai ialah orang tua Raja Daud. Dari Matius 1 ayat 5 ini juga menarik bahwa ada dua perempuan yang disebutkan, yaitu Rahab dan Rut. Rahab ini bukan lagi triple, tapi ini sudah 4 kali lipat minoritinya karena dia juga perempuan yang nakal, perempuan yang barangkali menjadi penyedia perempuan-perempuan bagi orang-orang yang keluar masuk pintu gerbang Jericho. Tetapi di tangan Tuhan, semua bisa dibuat menjadi sangat specialty. Oleh karena itu ini pun berlaku juga bagi kita. Siapapun kita pada hari ini, barangkali banyak minority dalam hidup kita, orang yang terpuruk, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang nothing. Tetapi di tangan Tuhan kita bisa menjadi sesuatu, menjadi bisa orang yang diberkati dan bisa menjadi orang yang diangkatkan, dimuliakan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar bagaimana caranya sehingga Rut yang triple minority itu bisa menjadi orang yang specialty. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan memulai dengan kisah Rut ini yang artinya ialah, arti Rut itu ialah belas kasih. Dia menikah dengan seorang Israel yang merantau ke Moab yang bernama Mahlon. Salah seorang putra dari Naomi dan Elimelech. Setelah 10 tahun ia menikah, maka meninggallah suaminya. Jadi meninggallah kemudian Mahlon di Moab itu.
Jadi Naomi, mertua Ruth ini, karena suaminya sudah meninggal, dua anaknya juga sudah meninggal, dan juga karena dia mendengar bahwa di kampung halamannya di Bethlehem, bahwa bencana sudah berakhir dan kemudian sudah mulai ada panen, maka dia berencana pulang. Oleh karena itu dia mengatakan kepada kedua menantunya, membujuk mereka supaya mereka tetap tinggal di Moab, dan karena mereka masih muda, mereka bisa menikah lagi. Dan kemudian ketika dianjurkan oleh mertuanya itu, maka Orpa cimbang Ruth. Ya, salah satu menantu dari Naomi ini kemudian menuruti anjuran dari mertuanya, dia kemudian kembali ke orang tuanya, merancang lagi masa depannya. Tetapi Ruth melakukan hal yang berbeda. Apa hal yang berbeda yang dilakukan oleh Ruth? Dia tidak tega membiarkan Naomi mertuanya pulang sendiri ke Bethlehem. Ia mendesak mertuanya untuk mengizinkannya pulang bersama-sama dengan Naomi ke Bethlehem. Ia mengatakan di pasal 1 ayat 16 dan 17. Inilah firman Tuhan yang sangat penting untuk kita pelajari, kita ketahui, dan kita teladani. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dengar kredo atau pengakuan iman dari Ruth ini, maka ini biasanya disampaikan oleh laki-laki sebelum menikah. Nah, sesudah menikah barangkali berbeda lagi kredonya. Tetapi ini yang sering kita dengar, entah di sinetron atau dimanapun, bagaimana laki-laki biasa mengatakan, lautan api pun akan kuseberangi, segala tantangan akan kuhadapi, supaya aku tidak berpisah dengan engkau. Begitulah yang laki-laki katakan. Tetapi ini dikatakan oleh seorang menantu kepada mertua. Yang sering kita dengar ialah pertikaian abadi itu, salah satunya ialah antara mertua dengan menantu. Tetapi kali ini kita belajar ada seorang menantu orang Moab yang bernama Ruth menyampaikan kredonya, menyampaikan komitmennya untuk sehidup semati dengan mertuanya yang bernama Naomi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah poin pertama, jalan berkat. Enda poin si pemena uga kita banci ngaloken pasu-pasu idur di batanari, yaitu setia dengan iman kepada Tuhan. Apa yang sudah dikomitmenkannya, itulah yang dipertahankannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan dan komitmen untuk mengasihi mertua dan tetap menjadi keluarga suaminya walaupun suaminya sudah meninggal dunia. Karena ketika Ruth menikah dengan Mahlon, maka dia sudah berjanji untuk menjadi orang Israel dan kemudian untuk menyembah Allah suaminya, yaitu Allah Israel. Padahal kalau kita lihat dan kalau kita bandingkan, dalam budaya Moab itu ada budaya kebebasan. Seorang perempuan ya bebas berbuat apa saja, ya cukup banyaklah kebebasan dan juga dihargai. Tetapi menjadi orang Israel itu banyak pembatasan, ada banyak larangan, larangan makanan, larangan berpakaian, larangan berrelasi dengan lawan jenis, dan juga banyak kewajiban, banyak upacara-upacara yang harus dilakukan oleh seorang penganut agama Israel. Dan juga perempuan ditempatkan lebih rendah daripada laki-laki. Akan tetapi itu semua tidak menghalangi Ruth untuk tetap
berkomitmen menyembah Allah suaminya, Allah Mahlon. Walaupun Mahlon sudah pergi, tetapi imannya tidak bergeser. Dia tetap percaya dan tetap menyembah Allah suaminya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira ini sesuatu yang istimewa. Yang itulah membuat mengapa kemudian Ruth diangkatkan menjadi orang yang sangat diberkati di tengah-tengah masyarakat Bethlehem pada waktu itu. Setelah dia menyampaikan komitmen itu, maka Naomi kemudian mengalah dan juga bergembira karena ada temannya pulang ke Bethlehem. Mereka kemudian pulang ke Bethlehem. Jarak antara Moab ke Bethlehem itu kira-kira 80-100 km. Itu kalau misalnya di kampung kita itu antara Medan ke Perbesi, kira-kira seperti itulah jaraknya, dan bisa ditempuh sekitar 15 jam perjalanan. Dan ketika mereka pulang, maka waktu itu sedang musim panen jelai. Maka firman Tuhan kemudian katakan di pasal 2 ayat 2 sampai dengan 3. Kita akan lihat bagaimana firman Tuhan menceritakan sikap dan kepribadian Ruth ini. Saya bacakan dari Ruth pasal 2 ayat 2 sampai dengan 3. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Jadi bagian firman Tuhan ini menjelaskan, menunjukkan, menggambarkan bahwa Ruth adalah orang yang rajin bekerja. Sedikit bicara, banyak bekerja. Dan inilah komentar orang kemudian atas Ruth. Komentar dari kepala pengawas di ladang Boas itu. Di pasal 2 ayat 7 dikatakan, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi jemaat Tuhan, kita sudah mendapat poin kedua. Mengapa kemudian seorang Ruth, orang yang punya triple minority, Tuhan ubahkan menjadi orang yang specialty. Yaitu karena dia rajin bekerja. Rajin ini menjadi pokok penting dalam Alkitab. Kalau di Perjanjian Lama, banyak dibahas oleh Raja Salomo. Dan Raja Salomo kemudian pada masa ia menjadi raja mengajarkan kepada semua masyarakat Israel supaya kata kunci pertama yang penting membuat Yerusalem menjadi terkenal ialah supaya masyarakatnya rajin. Dan kemudian Raja Salomo memberikan contoh dari mana kita harus belajar tentang kerajinan. Dan dia memberi contoh yaitu semut. Semut itu hidup sama dengan bekerja. Kalau kita mau memberi waktu memperhatikan perilaku semut, maka kita tidak pernah akan melihat semut itu mengaso, semut itu berhenti, atau semut itu tidur. Semut itu selalu beraktivitas, selalu bekerja, selalu melakukan segala sesuatu. Paling kalaupun dia berhenti ketika berjumpa, saling menyapa, itu sepersekian detik saja. Dan setelah itu terus bekerja. Maka itulah gambaran dari Raja Salomo tentang orang yang rajin. Orang yang terus beraktivitas, orang yang terus berkreasi, orang yang terus berproduksi. Kemudian di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberikan contoh tentang kerajinan. Dari dirinya sendiri, kalau katanya serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Itu menggambarkan dan itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus seperti yang kita lihat, tidak pernah berhenti, tetapi terus-menerus melayani. Dan tentu itu menjadi contoh bagi kita para pengikutnya, supaya kita pun meneladani Tuhan Yesus agar
mengisi hari-hari kita, mengisi jam-jam kita, mengisi waktu-waktu kita dengan terus beraktivitas. Lalu dengan demikian barangkali kita bertanya, bolehkah kita nonton sinetron? Ya, boleh saja. Tetapi jangan kebanyakan nonton sinetron. Sudah Anda ikut persekutuan dan kemudian mengabaikan pekerjaan. Tapi kalau sambil mengupas bawang kita nonton sinetron, ya mungkin boleh sajalah. Asal jangan karena sinetronnya begitu asik, kita kemudian terluka ketika memotong bawang. Atau yang sekarang mungkin terkenal drakor itu ya, drama Korea. Orang sampai menangis. Saya menangis ketika tadi kita memuji, menyanyikan pada satu bukit. Saya menangis. Tapi kalau drakor membuat kita menangis terseduh-seduh, ya saya kira rugilah air mata kita habis. Padahal pemain drakor itu meraup royalti atau upah sampai ratusan juta. Kita di sini harus menguras air mata dan kemudian melelehlah seluruh semangat hidup kita karena drakor itu. Kemudian kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus lebih tegas lagi bicara soal kerajinan dengan mengatakan bahwa orang yang tidak bekerja tidak layak makan. Itu teguran kepada orang-orang Tesalonika. Dan dari situlah kemudian lahir istilah yang dikenal dalam terutama biara-biara, ora et labora, yang artinya ialah berdoa adalah bekerja, bekerja adalah berdoa. Dan kemudian para biarawan menerapkan itu di biara-biara ketika mereka menanam pepohonan misalnya, menanam sesuatu, maka mereka mendoakan tanaman itu supaya bertumbuh dengan baik. Ketika mereka merawat ternak, ketika mengerjakannya mereka berdoa, dan itulah yang kemudian disebut ora et labora. Bukan bekerja saja, tapi bekerja itu menjadi doa. Doa itu pun menjadi bekerja. Jadi tidak dipisahkan antara ora dan labora. Melainkan ora adalah labora, labora adalah ora. Jadi bekerja dan berdoa dilakukan bersama-sama. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hari ini pengingatan bagi kita supaya kita masuk ke dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Maka jangan sampai ada tuduhan bahwa kita pemalas. Baik dari Raja Salomo maupun Paulus seperti kepada jemaat Tesalonika. Tetapi biarlah orang melihat kita rajin, ya, rajin bekerja. Walaupun sekarang disebut kerajinan bukan lagi yang terutama, smart. Barangkali maksudnya bekerja itu harus smart, lebih cerdas daripada hanya sekadar bekerja dengan otot saja. Tetapi bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan ialah rajin bekerja seperti Ruth, supaya bisa menjadi orang yang specialty, orang yang diberkati. Tetapi bukan berarti rajin bekerja kemudian karena rajinnya sudah tidak ikut lagi ibadah minggu, tidak lagi ikut persekutuan, tidak lagi ikut kegiatan-kegiatan gereja lain. Ya, tentu tidak demikian. Tetaplah ibadah itu seperti yang pertama tadi, poin pertama ialah berkomitmen kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, itu yang pertama. Maka yang kedua ialah rajin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kerajinan itu adalah pokok yang kedua. Maka yang berikutnya mari kita lihat di pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan katakan, lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku seorang asing? Maka bagian ini menceritakan Ruth ini adalah seorang yang menghamad, seorang yang tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih. Nah, maka memang ada budaya-budaya tertentu, kata terima kasihnya itu sangat sedikit bentuknya dan kemudian jarang dipergunakan. Nah, barangkali saya kira ini termasuk juga barangkali pada masyarakat Karo ya, yang barangkali susah sekali mengatakan terima kasih bahwa dia sudah dibantu, bahwa dia sudah ditolong. Sehingga kadang-kadang sulit bagi kita, kadang-kadang kita ingin menolong orang, tapi kita takut nanti orang itu merasa ditolong atau merasa menolong. Padahal kita ingin melakukan sesuatu untuk menolong kehidupan orang itu. Tapi kemudian ya kita jagalah caranya dengan baik,
Tapi yang kurang baik kemudian ialah orang itu bukannya merasa ditolong, melainkan orang itu merasa menolong. Ya, adalah kalau konsennya malah ya pasu-pasu, begitulah dulu saya dengar di kampung kita ya. Dia menerima uang, tapi dia merasa bahwa ketika dia menerima uang, dia sudah menolong orang yang memberi uang. Sebab kalau konsennya ya tambah kali kesangapan man ia simbrekan sen man bangku. Nah, ini menunjukkan saya kira sikap yang tidak tahu berterima kasih. Dan sejarah membuktikan satu komunitas atau satu bangsa yang tidak tahu berterima kasih tidak akan pernah menjadi bangsa yang terkemuka, tidak akan pernah menjadi satu komunitas yang terkemuka, melainkan selalu menjadi komunitas yang menjadi pengikut saja. Sehingga hari ini kita diingatkan, kalau kita masih tinggi hati untuk tidak berterima kasih, menerima pertolongan dari orang lain, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan yang terberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mau berterima kasih, maka kita sudah belajar contoh dari Rut, yang sampai di firman Tuhan katakan dia menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, sebagai tanda ucapan syukurnya, sebagai tanda ucapan terima kasihnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian firman Tuhan katakan di pasal 2 ayat 17 dan 18. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu. Jadi ketika dia masih di ladang, Boas mengajaknya makan, tapi bagiannya tidak dihabiskannya, melainkan disisakannya sebagian. Teringat dia kepada Naomi mertuanya. Ini sikap yang tulus. Bukan mengambil bagian orang lain, tetapi mengurangi bagiannya supaya dia bisa membagi bagiannya kepada orang lain, kepada mertuanya. Dan inilah pelajaran bagi kita hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hiduplah dalam kebaikan, karena kebaikan itu ialah poin ketiga, supaya kita hidup dalam keberkatan Tuhan. Dan bagaimana caranya itu? Ya, kita sudah berulang-ulang belajar, kurangilah bagian kita, supaya kita bisa membaginya kepada orang lain. Bukan menambah-nambahi bagian kita dengan mengambil bagian orang lain. Itu tamak namanya. Dan kita sudah belajar dari persekutuan sektor kita bahwa salah satu kesalahan Hofni dan Pinehas ialah, dan juga Imam Eli ialah karena mereka tamak, mengambil lebih daripada bagian mereka. Tetapi hari ini kita diingatkan dari firman Tuhan, dari kisah Rut, supaya kita mengurangi bagian kita, supaya kita bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkannya. Kemudian juga ia seorang yang patuh dan taat kepada mertuanya. Itu dikisahkan dalam pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Lalu kata Rut kepada mertuanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Dia tidak tahu budaya orang Bethlehem, dia tidak tahu budaya orang Israel. Oleh karena itulah Naomi menjelaskan, menceritakan, mengajari secara rinci apa yang harus dilakukannya ketika dia berhadapan dengan Boas, maka dia tidak bereaksi, tidak mengkritisi. Saya belajar dari satu buku tentang Yesus Guru Agung ya, J.M. Price kalau saya tidak salah namanya itu. Di situ disebutkannya bahwa murid-murid itu, ke-12 murid sebenarnya tidak memiliki bakat menjadi seorang murid. Tapi Tuhan bisa mengubahkan mereka. Saya memperhatikan misalnya bahwa orang yang tidak berbakat jadi murid itu ialah ketika diajarkan sesuatu, dia bukannya menyimaknya dengan baik, menyerapnya, menerimanya, melainkan mengalihkannya ke hal-hal yang negatif. Nah, maka kemudian saya pikir ini orang yang tidak berbakat jadi murid. Saya saja yang sudah sarjana misalnya, ketika belajar dari tokoh Alkitab misalnya, saya menyimak, lalu kemudian saya terima, saya simpan
mencari tahu maksudnya apa, supaya saya bisa menyimpannya menjadi satu ilmu bagi saya, bukan kemudian mencari-cari mengalihkan dengan hal-hal yang negatif. Saya kira itu bukan murid yang baik. Maka Ruth mengajarkan kita juga, kalau Tuhan sudah berfirman, jangan langsung dialihkan seperti orang bilang ya. Ketika Tuhan berfirman, lo bangku tapi man tetanggaku man kalak sudeban, man daharaku, man perbulanganku atau man orang lain. Padahal kita harus menerimanya, menyimpannya, dan kemudian mempelajarinya dengan baik sehingga itu bisa menjadi ilmu yang berguna bagi kita. Kemudian juga pujian Boas kepada Ruth yang menunjukkan kepribadiannya. Dikatakan dalam pasal 3 ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang kau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Jadi ini pujian dari Boas karena kemudian Ruth bersedia untuk menjadi istri Boas yang sudah jauh lebih tua. Nah, kalau misalnya sekarang sering kita dengarlah, atau ya sudah menjadi budaya lah, bahwa orang akan mencari pasangan yang tidak terlalu jauh usianya. Tetapi Ruth, walaupun Boas sudah tua, tetapi karena Boas lah yang dalam budaya Israel bertanggung jawab untuk menjadi suami Ruth, maka Ruth bersedia. Barangkali tidak diceritakan juga bagaimana wajah Boas, mungkin tidak tampan juga. Tetapi Ruth bersedia untuk menjadi istri Boas. Dia tidak melihat tidak melihat fisiknya ya, tidak melihat usianya, tapi dia melihat hatinya dan juga melihat bahwa itu adalah sesuai dengan budaya Israel, yaitu saudara terdekat dari mantan suaminya itulah yang harus bertanggung jawab untuk menjadi suaminya, untuk melahirkan generasi yang berikutnya dari keluarga Elimelech. Dan itulah yang dilakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah poin yang ketiga. Hidup dalam kebaikan, hidup berbuat baik. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Ruth ini yang tadi saya katakan, ialah kemudian menjadi specialty. Dia kemudian menjadi specialty. Perbuatannya, hidupnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan membacakan firman Tuhan dari pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu dan meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya, ini abangnya si Lea, Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara-saudara, pujian dari masyarakat Bethlehem sangat istimewa menurut saya ya. Mengapa? Karena dia katakan bahwa Ruth itu lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Apa yang ingin disebutkan oleh firman Tuhan ini? Saya kira supaya jangan pernah kita anggap enteng pada anak perempuan. Kalau anak perempuan yang takut akan Tuhan, seperti Ruth ini, dia lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Jangan kita mau dibodohi oleh tradisi yang mengatakan bahwa kalau kita tidak punya anak laki-laki,
maka garis keturunan kita sudah habis. Apa gunanya punya garis keturunan kalau hidup dalam kemiskinan, dalam hidup keterpurukan dan kehinaan? Apa gunanya? Maka itulah sebabnya saya kira dengan tegas berulang-ulang, kitab Rut ini menyampaikan pesan ini pada masa hakim-hakim, pada waktu itu masa kekacauan ya, karena sudah tidak ada lagi Bapak leluhur, kemudian belum masuk ke sistem kerajaan, masuk sistem hakim-hakim, itu disebut masa chaos lah dalam tradisi masyarakat Israel. Dan disitulah lahir pengajaran-pengajaran melalui kitab Rut ini, bagaimana seorang perempuan Moab yang bernama Rut bisa menjadi orang yang memberkati Israel. Dan melalui puji-pujian ini dikatakan bahwa Naomi beruntung punya Rut karena Rut kualitasnya lebih daripada 7 laki-laki Israel. Mengapa? Yang pertama ialah karena dia sudah memulihkan keadaan Naomi. Dia yang mengatakan, aku jangan lagi disebut Naomi, tapi marah sajalah karena malang sekali nasibku. Tetapi pada hari tuanya, Tuhan mengembalikan nama itu menjadi nama yang manis, nama yang indah. Dan menjadi kesenangan bagi Naomi. Dan yang kedua ialah, dia bisa menjadi berkat juga, menjadi penolong bagi Boas yang ya mungkin sudah tua, barangkali tidak ada juga orang yang mau dengan dia, tapi Rut bersedia menjadi istrinya dan kemudian melahirkan anak laki-laki bagi Boas. Dan kemudian tentu Rut menjadi bintang utamanya dalam kisah ini, bintang utamanya dalam cerita ini, karena dialah yang kemudian menjadi leluhur Daud, dan dialah kemudian yang menjadi leluhur Tuhan Yesus Kristus. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar pada hari ini supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaan kita, entah pun banyak minoritas, banyak kekurangan, kenegatifan dalam hidup kita, tapi mari kita tiru teladani apa yang dilakukan oleh Rut supaya hidup kita diangkatkan, dimuliakan, dan diberkati oleh Tuhan. Yang pertama ialah setia dalam iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan, rajin beribadah, jangan pernah absen ke gereja, jangan pernah absen memberi persembahan kepada Tuhan, jangan pernah absen dalam persekutuan, lakukan saja bagian kita, rajin mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, karena Tuhan itulah sumber berkat kita. Siapapun kita, saya dulu di mana-mana, makanya saya menulis satu artikel dalam buku saya 15 tahun bersama Kiki itu, saya yang dulu dibuang, tapi yang diangkatkan oleh Tuhan. Itu saya buat judulnya, dan ketika mama saya membacanya, dia menangis, tidak ada kamu dibuang, anakku, katanya. Tapi gitulah, saya ingat masa kecil saya, siapa menolak saya, tapi Tuhan menerima saya, dan bahkan Tuhan mengangkatkan. Kenapa? Karena kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mau rendah hati di hadapan Tuhan, mau belajar patuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan mudah mengangkatkan kita. Dan yang kedua ialah, jadilah orang yang rajin. Biarkanlah kerajinan itu menjadi habit, menjadi gaya hidup setiap kita. Bencilah kemalasan, kita tolaklah kemalasan. Dan yang ketiga ialah, jadilah pribadi yang baik. Jangan suka menyalahkan orang lain, jangan suka menyakiti orang lain, jangan membagikan kepahitan kepada orang lain, tapi senangilah untuk berbuat baik. Karena dengan berbuat baik itulah relasi kita menjadi luas, orang pun senang berinteraksi dengan kita, apalagi kalau kita yang berbisnis, berdagang, kalau kita baik tentu ya orang senang ya. Tapi kalau kita berdagang tapi kata-kata kita tidak enak untuk didengarkan, bagaimana mungkin orang mau meneruskan berbisnis dengan kita? Oleh karena itulah hari ini Tuhan ingatkan kita, siapapun kita, supaya hidup kita diangkatkan oleh Tuhan, hidup dalam keberkatan ialah sungguh-sungguh beriman, taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan taati perintah-perintah Tuhan, rajin kita dalam kehidupan kita, dan kemudian berbuat baiklah kita kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.